hum yamlikuna kulla syai'in linudafi'una, mereka memiliki semua apapun yang untuk menyerang negara kami. Lalu saya tanya sih, wa kaifa silahukum, Hisai, apa senjata kita? Wa kaifa silahuna, apa senjata kita? Kalau hari ini kita sibuk mempersiapkan senjata, sampai kapan? Kalau hari ini kita sibuk mempersiapkan bom nuklir seumpamanya, sampai kapan? Detik ini yang kita punya cuma satu. Apa? Doa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan senjata itu bisa menembus dasarnya lautan yang dikomandankan oleh Nabi Allah Yunus alaihi salam ketika ia berada di dalam perut ikan. Nggak usah ditanya ikannya ikan apa, itu udah kuasa Allah. Ustaz, mungkin ikannya ikan nun, wallahu a'lam. Mungkin ikannya ikan paus, wallahu a'lam. Al-Quran mengabadikan kisah ini bahwa di kedalaman lautan, fi zulumatin salas, dalam 3 kegelapan, kegelapan dalam perut ikan, kegelapan dalam lautan, kegelapan di tengah malam. Apa yang dikumandangkan Nabi Nuh? Apakah dia bawa pisau untuk membelah perut ikan? Tidak ada. Apakah dia bawa pedang untuk menusuk perut ikan? Tidak bisa. Apa yang dia mohonkan kepada Allah? Lantunan doa dan doa. Apa doa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, ya Allah, aku termasuk orang-orang yang zalim. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Kita mau melawan corona? Tidak bisa. Bagaimana melawan? Dia tak tampak, tapi kita membuat kita jadi takut. Ia tak kelihatan, tapi kita mau kemana-mana rasanya diawasi. Bahkan saya kemarin sampai ke ujung genteng. Untung alhamdulillah perjalanannya lancar. Ke ujungnya Jawa Barat lah kalau kita bilang. Ada corona? Kata mereka tidak ada. Tetapi apa? Kondisinya sama seperti kita, masih dalam keadaan takut. Tidak ada tetapi takut. Tadi malam saya baru sampai, saya kira tidak terbangun di pagi hari ini. Alhamdulillah Allah bangunkan, kita bisa bersilaturahim pada pagi hari ini. Apa intinya? Doa. Senjata yang Allah berikan kepada para nabi, mampu menembus dasarnya lautan dan mampu menembus tingginya langit. Sampailah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, dan doa yang kita bacakan bisa pindah dari alam dunia ke alam kubur. Apa yang kita baca? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni siapa? Al muslimin wal muslimat, muslim laki-laki dan muslimah perempuan, wal mu'minin wal mu'minat, orang-orang laki-laki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman. Siapa saja mereka? Al ahya, yang hidup. Kalau hidup kan kita semuanya. Maka doa ini harus dibaca oleh khatib ketika khutbah Jumat. Kalaulah tidak dibaca doa ini, hilang kesempurnaan. Bahkan sebagian fikih mengatakan pelaksanaan khutbah Jumatnya tidak sah kalau tidak berdoa. Lalu al-ahya'i minhum wal amwat, dan orang-orang yang telah meninggal dunia. Sampai enggak doa kita? Kalau tidak ada yang yakin, meninggal duluan, nanti kita kirimi doa dari sini. Kalau dirasakan sampai, lapor. Alhamdulillah Pak Ustaz, doanya sampai ya. Itu luar biasa. Maka doa kita pagi hari ini kita mohonkan dengan sangat, ibu bapak jamaah sekalian, saudara-saudara kita yang hari ini Allah uji dengan sakit berat luar biasa.
apalagi yang diuji dengan corona. Tak tahu apa yang harus dilakukan kadang, tak tahu harus berpegang kemana, kondisi tak tahu apa yang dilakukan, obat dengan segala macam obatnya, karantina dengan kondisi karantinanya, tidak enak hidup dalam kesendirian. Maka iringan doa kita pagi hari ini, semoga yang sakit, yang khususnya ketua DKM kita Bapak Haji Suratno, apa yang bisa kita lakukan? Doa. Ini senjata yang Allah berikan. Siapapun yang ada yang dalam kondisi sakit yang tak mampu, namanya disebutkan satu persatu. Kita mohonkan di pagi hari yang berkah ini, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti dengan kesehatan, Allah ganti dengan kesembuhan, Allah ganti dengan kebaikan, senantiasa berada dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauka la yughadiru saqaman. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna, ulang, asbahna wa asbahal mulku lillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna wa asbahal mulku lillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna wa asbahal mulku lillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Iringan doa yang kita panjatkan, Allah yang maha mengabulkan. Tugas kita adalah berdoa, berdoa dan berdoa. Ketika ia berada di tengah lautan, ia berkata, aku tak iman kepada Tuhan, aku tak iman kepada Allah, aku tak percaya adanya Tuhan. Lalu ketika kapal yang ia sedang naiki dihantam gelombang, diterjang derasnya ombak, hati itu akan berkata, oh my God. Dia mengucapkan, rupanya ada Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang hidup ini perlu ujian agar kita sadar sesadarnya bahwa perjalanan kita pada hakikatnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Rekaman ketika pesawat sudah hampir jatuh, mesinnya mati, sang pilot tidak bisa mengendalikan pesawatnya, ia meluncur dengan kecepatan yang dahsyat. Apa yang bisa dilakukan manusia ketika itu? Maka rekamannya kita pernah dengar dalam tayangan YouTube itu. Ia mengucap, mereka yang berada di dalam mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena enggak ada lagi yang mampu kita lakukan.
hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjalanan kita yang luar biasa di alam dunia ini semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita yakin menyerahkan tubuh ini Allah yang mengendalikan. Saya ulangi, maka seyogianya, maka sepatutnya, maka sudah menjadi keyakinan kita serahkan perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini semuanya urusan Allah. Maka sering kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Coba berapa kali kita ulang dan kita ulang. Coba kita dalami makna ini, la haula, tiada daya, wala quwata, dan tak ada kekuatan, illa billah, kecuali daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dulu kita pernah kecil, kan dulu kita pernah jadi bayi. Ada nggak yang lahir langsung? Wah, langsung besar kayak Pak Yudi? Dah ada. Yang mengendalikan dari masa bayi kita sampai kita sudah sebesar ini, itu urusan kita pribadi apa terserah Allah? Terserah Allah. Dari pergerakan kita menjadi bayi, coba dipikir. Ada yang 70 tahun lalu jadi bayi, ada yang 60 tahun lalu jadi bayi, ada yang 40 tahun lalu jadi bayi. Saya 40 tahun lalu jadi bayi. Kalau saya tanya hari ini, mana masa ketika kita menjadi bayi? Kira-kira mana? Masa bayi kita sudah mati. Bahasa sederhananya, pindah saja. Tapi pada hakikatnya bayi kita sudah selesai, lalu berangkat menjadi kanak-kanak. Saya tanya, mana masa kanak-kanak kita? Sudah mati. Maaf kalau bahasanya terlalu kasar. Sudah selesai, bisa diulang. Tak ada yang mampu mengulang. Mana masa kita ketika menjadi remaja? Masa kita semangat, masa kita istilah sekarang mencari jati diri, mana masa itu? Tetapi alangkah disayangkan seorang imam kita berungkap, katsirun minna yatamanna ayatula umrah. Kebanyakan kita berangan-angan umur yang panjang, wala yabki fi kulli sa'atin yarji ila rabbih, dan dia tidak sadar setiap detik, setiap saat, setiap waktu pada hakikatnya ia meninggalkan tubuhnya sendiri, ia meninggalkan masanya sendiri, tetapi tidak ditangisi. Justru malah dibuat ketawa-tawa, dibuat senang-senang, seolah-olah seharusnya yang kita sedihkan adalah ketika bertambah usia kita, mati kita meninggalkan usia-usia yang telah lalu, meninggalkan usia-usia yang telah Allah berikan jatah kehidupan berikutnya, kita tidak tahu. Oleh karena itu kesadaran masa remaja tak bisa diulang. Remaja selesai, berkeluargalah kita. Mana masa ketika kita awal berkeluarga? Selesai. Bahasa enaknya selesai, tapi pada hakikatnya kita sudah tidak tinggalkan, tak mampu kita kembali ke sana. Lalu mau kemana terusnya? Sampai kapan? Sampai kapan nilai kesadaran kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Apakah harus Allah hantam kita dengan nauzubillah tsunami baru kita ucapkan Allahu Akbar? Apakah harus Allah hantam kita dengan gempa bumi lalu kita mengucapkan Allahu Akbar? Apakah harus kita diterjang banjir dahsyat baru kita bisa mengucapkan Allahu Akbar? Ini yang kita ingatkan kepada saudara kita. Jangan sampai ujian dahsyat itu datang baru kita ingat Allah. Alhamdulillah kalau ujian datang masih ingat Allah. Nauzubillah ketika ujian dahsyat datang ia tak ingat Allah. Apa artinya? Bahwa perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini tidak ada yang mampu kita lakukan kecuali berserah diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita siapa? Kita adalah budaknya Allah. Karena kita siapa? Kita adalah hambanya Allah. Karena kita siapa? Apa yang kita miliki?
Kalau saya tanya jamaah Masjid An-Nikmah yang dimuliakan Allah, apa sih yang kita punya? Yang merasa milik kita itu apa? Yang merasa punya kita. Kalau saya tanya, ini Allah berikan kita kedua belah kaki. Kalau saya tanya, kakinya punya siapa Pak? Punya Bapak apa punya Allah? Kalau sudah yakin itu punya Allah, maka terserah Allah. Kalau saya tanya, anggota kedua tangan ini punya siapa? Punya Allah. Kalau itu punya Allah, maka hak kuasa penuhnya ada di tangan Allah. Hati kita yang cuma satu-satunya ini punya siapa? Punya Allah. Maka hak prerogatifnya hanya Allah. Tetapi Allah begitu sayang kepada kita, Allah berikan kita pilihan. Silahkan kedua belah kaki mau diajak ke Masjid An-Nikmah, bisa. Mau diajak ke tempat lain, bisa. Silahkan kedua belah tangan mengangkat uang untuk masukkan sedekahnya, bisa. Atau untuk mencuri, nauzubillah, bisa. Silahkan hati ini ditambatkan kepada siapapun, Allah mengizinkan. Tetapi ada anggota tubuh yang manusia tidak boleh ikut campur. Detak jantung kita, itu kita yang menggerakkan apa urusan Allah? Umpamanya kita boleh minta, ya Allah ini jantung saya, mulai hari ini saya yang ngatur. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Ada yang Allah berikan kebebasan, ada yang Allah tak sama sekali manusia mampu melakukan atau mengendalikan anggota tubuh tersebut. Artinya apa? Allah dengan Rahman dan Rahimnya memberikan kepada kita kebebasan untuk menentukan pilihan. Maka berbahagialah ibu dan bapak, para pemuda yang pagi hari ini Allah izinkan kebebasannya untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah bersyukur, dan bersyukur karena nikmat ini adalah nikmat termahal dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa senjata yang kita miliki itu adalah membuktikan bahwa kita benar-benar hambanya Allah. Pengabdian awal kita kepada Allah dengan doa. Umpama di malam hari ibu bapak terbangun. Ketika terbangun, apa ibadah yang paling afdal kita lakukan? Nun di tengah heningnya malam. Kalau ayatnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Kira-kira enaknya ngapain dari sebagian malam? Al-Quran mengajarkan ada nun di keheningan malam, 2 rakaat ruku dan sujud kepada Allah. Artinya apa? Menghambakan diri ketika makhluk-makhluk yang lain enak tidur, menghambakan diri ketika makhluk-makhluk yang lain sedang terlena, menghambakan diri khusus, maaf cakap, kan begitu indah kita dengan pasangan kita berdua. Kan begitu indah kita dengan sahabat ngobrol, kadang-kadang lupa waktu. Ada waktu yang Allah sediakan kita berdua dengan Allah khusus. Kalau pagi subuh ini kita sama-sama kelihatan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, siapa yang tidak. Tapi kalau urusan malam-malam dalam suasana tahajud, masing-masing. Kalau hari ini saya bilang saya tahajud, percaya-percaya aja. Kalau malam-malam lalu bilang, oh saya rajin tahajud, mungkin percaya-percaya saja. Kenapa? Tidak kelihatan. Itu hari-hari, nuansa, detik-detik harmonis kita kepada Allah. Apa yang kita lakukan? Selesai kita tahajud adalah merenungi perjalanan kehidupan kita di alam dunia. Karena ibadah yang luar biasa adalah setiap kita Allah berikan kesadaran, setiap kita Allah berikan hidayah merenungi akan hakikat perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini,
Ya Allah, masa lalu saya maksiat. Enggak apa-apa. Kok enggak apa-apa Ustaz? Saya pernah berucap, mungkin mohon maaf, ini orang-orang filsafat yang memikirkan ini. Kita mungkin masuk surganya Allah karena dosa kita. Kita mungkin masuk surganya Allah karena dosa kita. Kok begitu Ustaz? Iya. Kalau ditanya siapa di antara kita yang tak punya dosa, ada yang berani angkat tangan? Tak ada kita yang mampu mengangkat tangan mengaku tak punya dosa. Karena orang yang mengaku tak punya dosa, hari itu sudah ia berdosa. Kenapa dikatakan karena sebab dosa kita? Ketika kita rukuk dan sujud kepada Allah mohon ampun, selesai, maka diampuni oleh Allah, kita berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap saat mohon ampunlah kepada Allah atas dosa-dosa kita. Mungkin ibadah kita tak seberapa, mungkin sedekah kita tak banyak, mungkin waktu kita ke masjid terbatas, tetapi kemampuan kita untuk minta ampun kepada Allah itu terbuka luas. Dalam satu hadis qudsi dikatakan, kalau seandainya makhluk bumi ini tidak ada yang berdosa, sa'ubaddilu qauman akhar, Allah akan ganti umat yang lain. Ya siapa? Yang mereka berbuat dosa. Agar terbukti ada rahmannya Allah, ada ghafurnya Allah. Jadi yang berbuat dosa jangan sampai di otaknya itu dipenuhi, ya Allah dulu maksiat, udah dah gak usah ke masjid. Ya Allah dulu pernah mencuri, sudah dah hilang hidayah Allah. Ya Allah dulu pernah berbuat zalim, sudah selesai. Itu rahasia kita dengan Allah. Yang menjadi kewajiban hari ini, Allah berikan umur panjang, kesehatan, apa? Minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada, jangan cerita Allah telah menutupi aib kita. Jangan cerita. Jangan cerita kepada manusia, ceritalah kepada Allah, karena Ia yang mengampuni. Jangan cerita walaupun dia teman akrab seakrab-akrabnya, ia teman baik sebaik-baiknya. Kalau kita sudah berdosa, jangan cerita. Apa? Kan sering kita panjatkan, Allahumma astur auratina wa amin rawatina, Allahumma asturna bisitrakal jamil alladhi satarta bihi nafsak fala aina tarak. Ya Allah, tutupi kami. Kalau setiap kita, apalagi saya, kalau dibuka aibnya, malu berada di depan sini. Kalau Allah buka aib setiap kita, apa yang bisa menutupi kita? Tidak ada. Maka Allah sudah tutupi satu-satu kita. Biarkan. Tugas kita ketika sadar adalah mohon ampun seampun-ampunnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya teringat beberapa waktu lalu saya ditelepon, Ustaz, saya mau curhat. Oh ya Pak, ada yang bisa dibantu? Curhat apa? Ustaz, saya dulu pernah mencuri. Oh Pak, tunggu dulu, jangan dilanjut. Kalau curhat urusan ini kepada Allah. Saya dulu pernah maaf Pak Ustaz. Kalau bahasa kasarnya zina, jangan dibuka. Itu urusan Anda dengan Allah. Jangan diceritakan kepada kami manusia. Apa yang lakukan? Curhatlah kepada Allah, mohon maaf. Curhatlah kepada Allah, mohon ampun. Urusan setelah Allah rahasiakan, kita mampu merahasiakan sendiri. Yang kita lakukan adalah taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu doa yang kita panjatkan ini adalah bukti kita hambanya Allah, bukti keyakinan kita kepada Allah. Kita tak bisa apa-apa ya Allah. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah ke Taif, diserang, dilempari batu, berdarah pelipis matanya, luka tubuhnya. Apa yang dilakukan Rasul ketika malaikat
datang, ya Rasul, hari ini kau dihina, kau dicampakkan, akan aku angkat gunung ini, kita benamkan penduduk Taif. Wah, kalau saya kondisi gitu didatangi malaikat, kesempatan. Tapi apa yang Rasul lakukan? Berdoa, ya Rabb, kalau hari ini mereka tak beriman, mudah-mudahan anaknya beriman. Kalau anaknya belum beriman, ya Rabb, mudah-mudahan cucunya beriman. Kalau cucunya belum beriman, mudah-mudahan cicit-cicitnya beriman. Apa buktinya sekarang? Penduduk Taif yang dulu memusuhi baginda Rasul, semuanya sekarang beriman kepada Allah dan Rasul. Doa, doa dan doa. Inilah mukhul ibadah yang sering kita ucapkan, ad-du'a mukhul ibadah. Apa artinya? Doa adalah otaknya ibadah. Maka tema kita, mahiyal ibadah. Apa itu ibadah? Saya mengangkat awal dari doa. Perbuatan yang sangat kita pelit kepada Allah adalah doa. Saya ulangi, ada yang perintah yang Allah perintahkan begitu sangat dahsyat di dalam Al-Quran, tetapi kita pelit memintanya, adalah doa. Kalau Pak Yudi bangun tadi malam, di malam hari dia minta, ya Allah, minta uang 5 triliun. Kira-kira Allah marah apa tersenyum? Tersenyum. Kalau tadi malam Pak Haji Suratno, ia bangun tahajud dan berdoa, ya Allah, sembuhkan dari penyakit ini, Allah marah apa tersenyum? Tersenyum. Kalau malam tadi semua kita meminta kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya permintaan, tak terhitunglah minta kita, minta sehat, minta panjang umur, minta soleh, minta solehah, minta kehidupan baik, minta bahagia, minta rumah, minta kendaraan, minta harta, minta jabatan. Kira-kira Allah marah apa tersenyum? Dan kalau pagi hari ini saya minta kepada bapak dan ibu, bapak dan ibu yang punya jam tangannya kumpulkan di depan. Bapak dan ibu yang punya cincin, cincinnya kumpulkan di depan. Bapak dan ibu yang bawa dompet isi uangnya penuh, kumpulkan uangnya ke depan. Kalau tidak ada dompetnya, kartu ATM beserta pinnya kumpulkan ke depan. Kira-kira tersenyum apa marah? Oh, marah. Apa artinya? Kita minta kepada Allah seminta-mintanya, sebanyak-banyaknya, Allah tetap tersenyum. Tetapi dalam sindiran ulama kita, kasirun minna bakhilun fil doa, kebanyakan kita pelit ketika minta sama Allah. Kan kalau bahasa kita pelit itu punya harta tidak disedekahkan. Ada bahasa agama, pelit itu kita tidak banyak minta sama Allah. Kalau saya tanya, umumnya kita doa sama Allah, apa doanya? Apa yang kita minta? Umumnya nih, umumnya, ya Allah berikan sehat, betul? Ya Allah berikan panjang umur, iya. Seandainya kita diberikan sehat, lalu tanya, kalau udah beri sehat mau ngapain? Itu pun harus kita pikirkan. Lalu ya Allah panjang umur, kalau umurnya panjang mau sampai berapa? Itu pun kadang kita harus renungkan. Ada doa Nabi Allah Ibrahim berdoa, ya Allah tuli umri, ya Allah panjangkan umur kami. Biasanya Nabi Ibrahim berdoa langsung malaikat datang. Nabi Ibrahim berdoa ada lewat mimpi. Nabi Ibrahim berdoa langsung jawabannya. Berdoa panjang umur tidak langsung dijawab. Menunggu 3 hari. Ketika 3 hari datang seorang kakek-kakek bersilaturahim ke rumah Nabi Allah Ibrahim. Lalu sama Nabi Ibrahim alaihissalam disediakan anggur. Ketika anggur itu digigit oleh sang kakek itu, gigit kiri mental kanan.
Gigit kanan mental kiri, gigit depan lari ke belakang. Ibrahim memperhatikan itu. Ternyata giginya sudah tidak ada. Lalu Nabi Allah Ibrahim segera masuk ke kamar dan berdoa kembali. Ya Allah, doa panjang umur diralat. Itu sejarah ada ralat doa. Jawabannya Allah utus. Ternyata begitu susahnya ketika panjang umur untuk makan anggur saja yang lembut seperti itu. Jadi kalau ibu bapak baca di dalam buku Syiar A'lam An-Nubala atau Qasasul Anbiya, ada kisah-kisah seperti itu, yaitu doa yang sudah dipanjatkan kadang-kadang diralat. Tapi apa kita? Doa yang kita panjatkan, doa sebanyak-banyaknya, doalah sedoa-doanya. Dan doa kita lalu biasanya, ya Allah berikan rizki, ya Allah berikan. Kalau yang sedang mengejar pangkat, berikan pangkat. Yang kalau sedang mencari kerja, ya Allah berikan pekerjaan. Kalau belum punya rumah, ya Allah rumah. Kalau belum punya kendaraan, ya Allah kendaraan. Maaf cakap, doa kita masih individu, masih memperhatikan diri kita sendiri. Padahal doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran, doa itu buat semuanya. Kalau hari ini kita berdoa, ya Allah berikan saya kesehatan, boleh. Sehatkan pula saudara saya Pak Yudi, sehatkan pula saudara Pak Haji Suratno, sehatkan pula saudara saya Pak Firman, sehatkan pula. Apa kata malaikat? Wa anta misluh, kamu dapat serupa apa yang kamu doakan. Saya berdoa ketika saya buat pesantren Tahfidz Sulaimaniyah, waktu itu masih belum ada. Ya Allah, semoga saudara saya yang sedang bangun pesantren, Ustadz Arsyad, Allah mudahkan bangun pesantrennya. Ya Allah, semoga saudara saya Ustadz Taslim, Allah mudahkan bangun pesantrennya. Ya Allah, semoga saudara saya Ustadz Irwan, Allah mudahkan membangun sekolah pendidikannya. Doain, yang lain aja dulu doakan. Apa kata malaikat? Wa anta misluh, kamu dapat apa yang kamu doakan. Jadi ketika kita berdoa untuk orang lain, pada hakikatnya kita berdoa buat diri kita sendiri. Begitu juga ketika ucapan buruk kita ke orang lain, nauzubillah, summa nauzubillah, jangan sampai ucapan buruk itu kembali kepada diri kita pribadi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu senjata awal yang Allah berikan kepada kita adalah doa. Maka ketika berdoa, pujilah Allah. Ketika berdoa, panjatkan selawat kepada baginda Rasul. Lalu berdoalah sesuai apa yang kita minta. Lalu pertanyaan saya berikutnya, kira-kira dalam satu hari berapa kali kita mendoakan negara kita, Republik Indonesia? Kira-kira dalam satu minggu, lantunan doa apa buat negara yang kita cintai ini? Kira-kira dalam satu bulan, ucapan doa apa yang kita mohonkan kepada Allah untuk negara kesatuan Republik Indonesia? Ini butuh doa bapak, ini butuh doa ibu. Jangan dibiarkan seolah-olah kita nyaman-nyaman saja, seolah-olah kita enak-enak saja. Yang penting saya bisa makan, Pak Ustaz. Yang penting keluarga saya aman. Yang penting kendaraan saya bisa berfungsi. Tidak cukup. Tolong selipkan di antara tahajudnya, tolong selipkan di antara doa yang dipanjatkan. Berdoalah untuk negeri ini, berdoalah untuk bangsa ini. Kalau bangsa ini Allah berikan kedamaian, rumah kita damai. Kalau bangsa ini Allah berikan ketentraman, kampung halaman kita tentram. Kalau bangsa ini Allah berikan ekonominya baik, kehidupan kita bermasyarakat pun baik. Tapi ketika bangsa ini mulai terjajah, siapa yang merasakan? Kita dulu, rakyatnya yang kecil. Ketika bangsa ini sudah porak-poranda, siapa yang pertama akan menderita? Kita dulu yang berada di level bawah. Ketika bangsa ini dipimpin orang yang tidak dikehendaki Allah dan Rasulnya, kita hanya tinggal menelan air ludah. Kenapa? Jangan salahkan Allah dengan kudrat dan iradatnya.
Kita punya senjata yang Allah berikan, tapi kadang-kadang kita tidak gunakan. Maka jikalau ada kesempatan datang malaikat Jibril menghampiri Anda semua, apa yang ingin Anda minta? Permintaan cuma satu. Apa yang mau kita minta? Ya Allah, masukkan saya surga. Begitu pelitnya. Ya Allah, berikan saya harta melimpah. Begitu pelitnya. Maka dalam riwayat dikatakan, kalau ada satu doa yang bisa kita mintakan kepada Allah, satu itu yang cuma diijabah, mintalah kepada Allah, berikan pemimpin yang adil. Karena itulah yang mensejahterakan perjalanan kehidupan kita berikutnya. Karena itulah yang memberikan kedamaian kita berikutnya. Terasa bahwa perjalanan hidup ini mulai terasa sesak. Terasa perjalanan hidup ini mulai terasa sempit. Maka senjata yang kita punya, jangan melawan. Karena kita tak punya kekuatan. Iringi doa, doa, dan doa. Siapa kita bisa melawan? Siapa kita bisa merubah kehidupan ini? Tak bisa. Yang bisa kita lakukan awal dan pertama adalah doa, doa dan berdoa kepada Allah yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kalau kita sudah doa pribadi sehat, kita doa untuk keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita berdoa buat anak kita menjadi anak soleh dan solehah. Kita berdoa buat kampung halaman kita diberikan kedamaian. Kita berdoa buat keluarga besar kita diberikan hidayah. Ada berikutnya doa yang kita panjatkan. Saya sering mengamalkan ini dalam khutbah Jumat saya. Allahumma ja'al Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'al Indonesia sakha'an rakha'an wa sa'ira buldanil muslimin. Itu menjadi salah satu amalan ketika khutbah Jumat, baca itu. Lalu apa yang kita bacakan ketika kita doa? Mintalah kepada Allah, ya Allah jadikan pemimpin negara kami pemimpin yang adil. Ya Allah jadikan pemimpin negara kami pemimpin yang membawa keberkahan. Ya Allah jadikan pemimpin negara kami yang membawa syariat-Mu. Ya Allah jadikan pemimpin negara kami yang melaksanakan perintah-Mu dan menjauhkan larangan-Mu. Jadikan negeri kami negeri yang aman, jadikan negeri kami negeri yang damai, jadikan negeri kami sa'irum buldanil muslimin. Siapapun orang-orang yang beriman akan mendapat ketenangan, kenyamanan dalam ibadah di negeri ini. Ada doa yang kita panjatkan. Ya Ustaz, memang itu dikabulkan, bukan urusan kita. Berikutnya kita akan berbicara bagaimana Allah mengabulkan doa kita. Cara Allah mengabulkan doa itu ada tiga di pertemuan berikutnya insya Allah. Hari ini memberikan semangat, hari ini memberikan sedikit pencerahan bahwa doa kita jangan hanya doa untuk pribadi, doakan pula negeri bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Hari ini saya memberikan jangan putus asa dengan corona, jangan takut dengan corona. Kita masih punya Allah. Kita masih punya Allah. Jangan terlalu takut. Beberapa kali saya menerima telepon, Ustaz, saya di karantina, stres rasanya ini. Jangan, kita punya Allah. Ujian yang kita jalan, biarkan itulah ujiannya. Tetapi hati kita tetap terpaut kepada Allah. Beberapa ketika saya di Sukabumi kemarin, tapi jam 12 malam, saya hampir sampai rumah, ditelepon. Ada ibu-ibu, dia menangis. Ustaz, Assalamualaikum, waalaikumsalam ibu, apa kabar? Ustaz, saya udah kuat hidup ini, saya udah kuat menjalani hidup ini. Apa yang harus saya lakukan? Ibu, kita punya Allah. Kita punya Allah, sama-sama istighfar. Astagfirullah. Dari ditelepon mengajarkan itu, ternyata mulai banyak yang putus asa. Apa sebabnya? Salah satu corona. Dengan corona berdampak kepada ekonomi, dengan ekonomi berdampak kepada keluarga. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa bekerja semua? Tidak bisa, memang seperti itulah adanya. Maka keberadaan masjid di sini
pun mendatang. Jangan sampai ada keluarga kita yang tinggal di perumahan ini sampai tidak makan. Karena beberapa tempat sudah terjadi. Di pasar Minggu, teman saya telepon, Ustaz Syarif, iya, saya udah tidak punya apa-apa. Apa yang bisa dibantu? Bukan buat saya, buat siapa? Ini ada beberapa tetangga saya yang sudah tidak punya beras. Astagfirullahaladzim. Sampai telepon dari jauh, tidak punya beras. Nah, maka DKM Masjid An-Nikmah yang berbahagia, Allah berikan kelapangan rezekinya. Coba dicek, kalau di perumahan kita alhamdulillah makannya sudah aman, ceklah tetangga sebelah, tetangga kampung, apakah makannya sudah aman? Karena pepatah Arab mengatakan sautul batn a'la min sautul domin. Suara perut itu paling dahsyat ketimbang suara-suara yang lain. Kalau perut sudah lapar, mau ngapain? Yang tidak boleh dimakan pun Islam mengajarkan boleh dimakan. Kenapa? Perutnya sudah lapar. Kalau ia lapar minta datang ke Masjid An-Nikmah, saya tak punya beras, bantu saya beras. Kata Masjid An-Nikmah tidak ada beras. Ia datang ke tetangganya, saya tidak punya beras, mohon bantu saya beras untuk makan. Tidak dibantu. Ia mutar-mutar kemana-mana, tak ada yang memberi. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Mencuri. Kalau sudah lapar, apapun bisa dicuri. Kalau sudah lapar, apapun bisa dilakukan. Maka menjaga nilai baik kita sesama manusia, jangan sampai nauzubillah, walaupun telah dijamin insyaallah kita tidak ada yang mati kelaparan di tanah Indonesia ini, karena katanya tongkat ditanam jadi tongkat ditanam tumbuh, apapun yang ditanam bisa tumbuh. Tapi nyatanya sekarang kita mau nanam di mana? Semuanya ditanam dengan batu. Oleh karena itu, coba dicek sekitar kita, jangan sampai ada yang putus asa. Jangan sampai ada yang stres sehingga ia melampiaskan stresnya itu untuk bunuh diri. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka doa yang kita panjatkan ini, doakan mereka. Doakan mereka yang kondisi kesulitan ekonomi, doakan mereka yang dalam kondisi lilitan hutang, doakan mereka yang punya hajat-hajat untuk agama ini, agar Allah berikan kelapangan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesabaran. Apa intinya? Agar ia tetap dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk waktu suruh, waktu terbit. Masih ada waktu 5 sampai 10 menit lagi untuk kita melaksanakan sholat subuh. Maka dibuka ruang dialog, biar ada interaktif antar sesama kita. Apabila ada saran, ada masukan, ada keluhan, atau ada di sini yang tidak mampu membeli beras, ya monggolah disampaikan kalau ada. Tapi insya Allah mudah-mudahan jamaah Masjid An-Nikmah rizkinya semua diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz telah memberikan ilmunya di pagi hari ini kepada jemaah. Semoga yang diberi Pak Ustaz bisa bermanfaat bagi kita semua di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya ada sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti dari Ustaz penjelasannya memang kekuatan yang paling besar dalam doa itu memang bisa diungkapkan. Nah, di dalam kita berdoa ini bermacam-macam versi dari para ustaz dan mas. Ada yang mengatakan bahwa jangan terlalu berjam doa kita, berdoa Allah sudah tahu, akan makan hati dulu dia sudah tahu. Yang pertama itu versi itu. Bahkan ada yang lebih gampang, ada juga yang banyak paham. Yang kedua, berdoa
itu menurut saya juga bahwa ada suatu tempat, satu waktu yang betul-betul akan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti kita di Mekah, saudara, di mana Mekah saya bermasalah di Ismail dan sebagainya. Di mana? Nah, terus yang pada ini ketika berdiri kita doa yang sangat terkabul pada hari Jumat ada yang di mana antara iqamah dan anak dan pembaca bahasa. Pertanyaan saya, Allah itu kan Maha Mengetahui dan Maha Segalanya. Mengapa kita harus menentukan tempat dan waktu untuk berdoa? Mengapa kita berdoa harus panjang dan pendek? Allah tidak memberi kata-kata yang bagaimana supaya kita berdoa ini benar-benar ada hati kepada Allah dan melakukan doa yang berkaitan untuk kesemuanya, bukan untuk individu. Dan karena selalu berdoa seperti tidak Allahumma firli wa walidayya wa anhum wa bukan berdoa kita kepada kita. Supaya individu banyak yang individu. Untuk menjelaskan tentang hati surah itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Haji. Ud'uni astajib lakum. Kalau kita rujuk dari awalnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika hambaku bertanya tentangku, apa jawaban Allah? Fa inni qarib. Kata Allah, aku dekat. Bahkan dalam hadis, dalam ayat yang lain kata lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Dekatnya di mana? Wallahu a'lam. Lalu sudah teramat dekat, Allah memerintahkan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada Allah. Sudah dekat Pak Ustaz, kenapa harus berdoa? Ayatnya mengatakan kepada kita, sudah begitu dekat Allah kepada kita. Bukti kita hambanya Allah, minta kepada Allah. Saya ulangi, bukti kita hambanya Allah, minta hanya kepada Allah. Maka ayat Al-Quran yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalau kita meminta kepada pohon, apa jadinya kita? Langsung musyrik. Kalau kita meminta kepada batu, musyrik. Kalau kita meminta kepada hantu, musyrik. Maka agama kita dasar mengajarkan langsung kalau mau minta kepada Allah. Bahasa sederhananya kita sebut dengan doa. Kalau hari ini ibu dan bapak mendengar, hai tanah lapang yang luas, saya minta harta yang banyak. Di luar dari masjid kita lihat orang seperti itu, apa kita ucapkan? Hai matahari yang menyinari bumi dengan begitu dahsyat sinarnya, dengan sinarmu beri kami keberkahan, beri kami kesehatan, beri kami kesejahteraan. Apa yang kita bilang kalau ada ritual seperti ini? Musyrik. Maka poin doa itu membuktikan kita benar-benar hambanya Allah, meminta kepada Allah. Itu poin yang pertama. Lalu apakah doa yang kita panjatkan Allah tidak tahu? Jangankan kita ucapkan, sebelum kita berada di alam dunia, apa yang terjadi hari ini dan nanti di hari kemudian Allah tahu. Tetapi Allah ingin tahu siapa di antara hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepadanya dengan memperbanyak doa
dan doa. Allah ingin mengetes siapa di antara hamba-hambanya yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lantunan. Kadang Allah butuh nangis kita di tengah malam. Apa? Mengadu kepada Allah. Kadang Allah bukan butuh, kadang Allah menguji kita dengan lantunan ucapan-ucapan penyerahan diri kita kepada Allah. Dengan lantunan apa? Doa. Lalu apakah doa tidak detail? Dalam satu riwayat dikatakan, kalau saya berdoa seumpamanya, ya Allah berikan keturunan. Mau keturunan seperti apa? Dikasihlah keturunan. Keturunannya seperti apa? Kita detailkan seperti doa Nabi Allah Ibrahim. Apa doa Nabi Allah Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin. Didetailkan doanya, kalau diberi keturunan, ya Allah keturunan yang soleh. Kita baca doa Nabi Allah Yahya alaihi salam juga ketika minta keturunan. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan, ujungnya thayyibah. Ya Allah berikan kepadaku dzurriyyah, keturunan thayyibah yang baik. Maka ketika kita mohon ya Allah berikan harta, kita bilang juga harta ini ya Allah untuk jalan ibadah kepadamu. Yang belum punya jodoh ya Allah berikan hambamu ini jodoh. Untuk apa? Bukan sekedar jodohnya, untuk mengarungi dunia ini dalam ibadah kepadamu. Ya Allah berikan aku kendaraan, belum punya kendaraan, untuk apa? Kendaraan ini pun sebagai sarana untuk ibadah kepadamu. Ya Allah berikan aku jabatan. Untuk apa? Kalau sekedar jabatan dunia, ya Allah dengan jabatan ini aku mampu menolong agamamu. Jadi ada detail doa yang kita panjatkan, kecuali doa untuk semuanya. Kalau untuk semuanya doa umum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu kan doa umum kita. Tapi untuk pribadi kita dalam melangkah ini, kita butuh dipastikan arah doa kita mau kemana. Lalu ketiga yang terakhir, Allah Maha Tahu, maka doa tidak panjang-panjang. Kalau untuk memimpin doa di majelis taklim, iya, tidak panjang-panjang. Tetapi doa untuk sendiri, kita berdua sama Allah, ngobrol dengan Allah, diskusi dengan Allah, curhat kepada Allah, sepanjang-panjangnya. Kalau sendiri, sepanjang-panjangnya. Kalau bersama-sama, sesingkat-singkatnya. Seperti imam ketika dia menjadi imam, jangan terlalu panjang. Tetapi kalau dia sholat sendiri, silahkan. Karena imam kita hafal Al-Quran, dalam satu kali berdiri 1 juz, dalam sekali satu berdiri 2 juz dalam kesendirian. Jangan coba-coba di sini sekali berdiri membaca surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ya, bubar. Belum selesai sholat sudah bubar. Panjang ketika dalam kesendirian doanya. Singkatlah ketika memimpin doa dalam kebersamaan. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur dalam taatnya, diberikan kesehatan dalam keberkahan. Allah lancarkan urusan kita, Allah lancarkan perkara kita, Allah berkahkan kehidupan kita. Kalau ada yang sulit ekonomi, Allah bukakan pintu rezekinya. Kalau ada yang hajat khusus, Allah kabulkan hajatnya. Kalau ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Kalau ada yang dililit hutang, semoga Allah lunasi hutang-hutangnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Fadil ya Karim ya Mujibas Sa'ilin ya Hannan ya Mannan ya Man biyadikal khair ya Rahmanur Rahim irhamna ya Rahmanur Rahim irhamna ya Rahmanur Rahim irhamna ya Ghaffar ighfir lana ya Ghaffar ighfir lana
urzuqna, ya Razzaq urzuqna, ya Karim fakrimna, ya Karim fakrimna, ya Karim fakrimna, ya Salam sallimna, ya Salam sallimna, ya Salam sallimna, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina. Da'wahum fiha wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga yang disampaikan ada manfaatnya. Bila tak bermanfaat, moga-moga tidak menyesatkan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.